Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi Sri Pratama dengan NIM K2522025. Nah, di sini saya akan menelaah mengenai jurnal pada mata kuliah Bodi Otomotif. Oke. Nah, untuk judul jurnal saya ambil yaitu Analisis Aerodinamik pada Bodi Kendaraan Listrik Tipe City Car untuk Lingkungan Kampus. Nah, untuk doi-nya yaitu seperti pada PPT HTTPS toyo.org 10.21.009 garis miring JKEM.3.3.2. Untuk penulisnya yaitu Ari Eko Priyanto, dibuat pada bulan Oktober 2016. Untuk latar belakang sendiri dan tujuan penelitian ada 5. Yang pertama yaitu kendaraan listrik membutuhkan efisiensi energi yang tinggi. Setelah itu, hambatan udara pada bodi menyerap energi cukup besar saat kendaraan bergerak. Lalu, bodi kendaraan city car kampus masih berpotensi dioptimalkan secara aerodinamika. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh bentuk dan sudut bodi terhadap gaya hambat udara. Lalu yang terakhir, tujuan akhirnya adalah mendapatkan desain bodi dengan hambatan udara yang paling rendah. Nah, ini untuk latar belakangnya ini berfokus pada kebutuhan menekan pemborosan energi pada kendaraan listrik. Nah, bodi kendaraan berperan besar terhadap konsumsi energi karena hambatan udara menyerap sekitar 29% energi listrik kendaraan. Kondisi ini mendorong perlunya desain bodi yang lebih aerodinamis, khususnya untuk kendaraan listrik tipe city car yang digunakan di lingkungan kampus. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bentuk bodi yang kendaraan memiliki gaya hambat udara paling rendah, yaitu agar efisiensi energi kendaraan dapat meningkat. Seperti itu. Yaitu teknologi bodi otomotif yang dibahas. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama bodi kendaraan listrik roda 4 tipe city car. Lalu fokus pada kap mesin, kaca depan, atap, dan bagian belakang bodi. Setelah itu, setiap bagian dianalisis berdasarkan sudut kemiringan dan bentuk permukaannya. Lalu yang terakhir, yaitu desain bodi ditinjau dari fungsi aerodinamika, bukan tampilan visual. Nah, teknologi yang dibahas ini merupakan bodi kendaraan listrik roda 4 tipe city car. Fokus kajian ini berada pada bagian kap mesin, kaca depan, atap, dan pada bagian belakang kendaraan. Nah, ada 4 ya tadi. Nah, setelah itu setiap bagian tersebut dianalisis sudutnya, kemiringannya, dan bentuknya karena sangat memengaruhi aliran udara saat kendaraan bergerak. Nah, itu penelitian ini tidak membahas estetika visual, tetapi lebih menekankan fungsi aerodinamika pada bodi otomotif, pada bodi mobilnya. Seperti itu. Nah, setelah itu ada tujuan utama penelitian. Ada 6 tujuan utama, yaitu sudut kap mesin 10 derajat menghasilkan aliran udara lebih stabil. Lalu sudut kaca depan 65 derajat menurunkan tekanan udara di permukaan bodi. Lalu kelengkungan atap 0,1 membantu mengurangi turbulensi aliran udara. Lalu sudut belakang 10 derajat menurunkan tekanan negatif di area belakang. Lalu gaya hambat terendah tercatat sebesar 297,22 km
kilogram meter per second kuadrat pada kecepatan 50 km per jam. Nah, terakhir, simulasi CFD menunjukkan distribusi tekanan dan kecepatan udara lebih merata. Nah, untuk tujuan utama penelitian ini, temuannya itu menunjukkan bahwa kombinasi sudut dan bentuk bodi tertentu mampu menurunkan gaya hambat udara secara signifikan. Nah, kap mesin itu dengan sudut 10 derajat, kaca depan dengan sudut 65 derajat, kelengkungan atap itu 0,1 dan sudut belakang 10 derajat itu menghasilkan gaya hambat paling rendah. Pada kecepatan 50 km per jam, gaya hambat tercatat sebesar 297,22 kilogram meter per second kuadrat. Nah, simulasi CFD juga menunjukkan aliran udara mengalir lebih stabil di permukaan bodi dan tekanan rendah terkonsentrasi di bagian belakang kendaraan sesuai karakteristik aerodinamikanya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada di manfaat atau implikasi di dunia bodi otomotif. Nah, ini ada 5. Yang pertama, desain bodi aerodinamis itu meningkatkan efisiensi energi kendaraan listrik. Lalu jarak tempuh kendaraan dapat meningkat tanpa menambah kapasitas baterai. Lalu biaya pengembangan bodi dapat ditekan dengan simulasi CFD. Setelah itu, waktu desain lebih singkat dibanding uji fisik terowongan angin. Dan yang terakhir itu teknologi ini cocok diterapkan pada pengembangan city car dan kendaraan listrik yang ringan. Nah, itu manfaat di dunia bodi otomotif seperti itu. Nah, ini manfaatnya ini cukup jelas. Nah, desain bodi yang aerodinamis dapat meningkatkan efisiensi kendaraan listrik tanpa menambah tanpa menambah kapasitas baterai. Produsen dapat mengurangi konsumsi energi dan memperpanjang jarak tempuh kendaraan. Nah, itu teknologi simulasi CFD juga membantu industri mempercepat proses desain bodi tanpa harus selalu melakukan uji terowongan angin ya. Nah, yang mahal itu membuat pengembangan bodi kendaraan akan menjadi lebih efisien dari sisi waktu dan serta biayanya. Nah, seperti itu. Jadinya ada 5 manfaatnya di dunia otomotif. Ya, yang paling utama itu lebih efisien di waktu dan biayanya. Itu akan menghemat sekali. Selanjutnya, pendapat mahasiswa. Nah, penelitian ini memberi pemahaman bahwa desain bodi kendaraan bukan hanya soal bentuk yang menarik, tetapi berkaitan langsung dengan performa dan efisiensi energi. Penggunaan CFD menunjukkan bagaimana teori fluida ini diterapkan langsung dalam dunia otomotif. Teknologi ini relevan dengan arah pengembangan kendaraan listrik di masa depan. Penelitian ini juga membuka wawasan bahwa perubahan sudut bodi dalam derajat kecil dapat memberikan dampak nyata pada kinerja kendaraan. Nah, untuk pendapatnya seperti itu. Nah, ini akan memberi pemahaman bahwa desain bodi kendaraan ini bukan sekedar bentuk yang menarik. Nah, ini tetapi berkaitan langsung dengan performa dan efisiensi energi. Nah, penggunaan CFD ini menunjukkan bagaimana teori dari fluida ini diterapkan secara langsung di dunia otomotif seperti itu. Nah, teknologi ini relevan dengan arah pengembangan kendaraan listrik di masa yang akan datang. Nah, penelitian ini juga membuka pengetahuan yang baru bahwa
perubahan sudut pada bodi itu dalam derajat kecil itu, nah, itu bisa memberikan efek yang nyata pada kinerja kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembahasannya sampai sini. Nah, untuk judulnya nanti bisa dicari, yaitu analisis aerodinamik pada bodi kendaraan listrik tipe City Car untuk lingkungan kampus. Nah, nanti bisa dicek sendiri doi-nya seperti apa ya teman-teman. Nah, itu kalau misalnya masih bingung nanti bisa dibaca lagi di jurnalnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.